Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Andi Haidir Hidayat, peserta calon guru penggerak angkatan 6 asal Sekolah UPT SDN Benteng Utara nomor 59 Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan proses wawancara bersama dengan beberapa kepala sekolah untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme atau langkah-langkah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik-baik. Ya, jadi maksud dan tujuan saya datang kemari ingin melakukan wawancara dengan Ibu guna memperoleh informasi terkait dengan mekanisme atau langkah-langkah yang selama ini Ibu laksanakan dalam hal pengambilan keputusan di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Ya baik, bisa kita mulai kegiatan wawancaranya? Ya, silakan. Ya, jadi yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Ya, terima kasih. Kalau yang dikatakan itu bujukan moral, itu kasus yang berhubungan dengan hukum. Iya. Kalau yang dikatakan dengan dilema etika, ketika kita menghadapi dua kasus yang sama, yaitu yang sama-sama baiknya, yang sama-sama yang punya kepentingan yang sama, maka ini merupakan hal yang sulit diputuskan. Dari kedua kasus ini, yang mana yang bisa kita putuskan, itu yang dikatakan dengan dilema etika. Iya, Bu. Jadi kalau berhubungan dengan kasus hukum berarti dia masuk bujukan moral, Bu, ya? Iya. Jadi kalau sama-sama benar berarti itu adalah dilema etika. Dilema etika. Ya, baik, Bu. Kemudian apakah selama ini Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Jadi bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan? Oh ya, makasih. Meskipun kita ketahui bersama dalam menghadapi dua kasus yang sama baiknya, sama juga kepentingannya, yang perlu kita ketahui, kita dulu menganalisa dua kasus tersebut. Yang pertama, seberapa persen kasus yang kita pilih dampaknya di sekolah itu, dan seberapa persen risiko yang akan timbul apabila kasus itu atau kita memilih keputusan itu. Yang berikut, apabila kedua kasus itu masih ragu untuk diputuskan, langkah yang saya ambil yaitu saya mengadakan rapat dengan guru-guru untuk memberikan pendapat mereka dan menampung segala pendapat itu, tapi sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, sehingga dalam keputusan rapat itu betul-betul saya sebagai pimpinan dan semua guru dapat memutuskan kasus yang mana yang diutamakan, walaupun keduanya baik, sama baiknya, sama kebajikannya dengan sama kepentingannya, tapi pasti ada salah satu yang kita pilih. Ya, jadi menarik sekali, Bu. Selanjutnya
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh, yang langkah-langkah yang saya laksanakan itu, pertama, saya menganalisa dulu sebaik-baiknya kasus tersebut. Apabila saya merasa itu kasus, saya masih ragu-ragu, akhirnya saya minta pendapat rekan-rekan sekalian, atau yang biasanya saya minta pendapat pada rekan-rekan yang senior dari saya, bagaimana caranya apabila kita memutuskan keputusan itu atau kasus ini yang kita pilih, kira-kira ada dampak positifnya atau dampak negatifnya. Jadi kalau memang dampak positifnya lebih banyak dan meminimalkan resikonya, itulah yang kita pilih. Oh iya. Ya, baik Bu. Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Oh ya. Yang paling efektifnya selama ini yang Ibu terapkan. Oh, yang paling efektif itu yang saya laksanakan itu, saya selalu berkolaborasi dengan guru-guru. Saya tidak pernah memutuskan sendiri, karena di mana dalam suatu lembaga atau lembaga sekolah berarti kita berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan orang tua murid, berinteraksi dengan para rekan-rekan guru mulai dari bujang sekolah. Makanya saya selalu mengambil jalan efektif itu, selalu mengadakan rapat dadakan apabila ada kasus yang mendesak yang harus kita putuskan apa kita ambil, walaupun kita ketahui bahwa kasus itu sama-sama baiknya, sama-sama ada kebaikannya, tapi kita harus kembali, saya ulangi, kita harus kembali ke aturan atau regulasi yang ada di sekolah tersebut. Ya, jadi kata kuncinya di sini, Bu, intinya harus ada kolaborasi. Iya, saya ada kolaborasi sama guru-guru bagaimana keputusan itu yang kita ambil. Ya, baik Bu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan, utamanya pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Oh iya, yang namanya suatu keputusan dalam rapat, apalagi kita berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, otomatis ada tantangan. Yang mana banyak kepala berarti banyak pemikiran, banyak karakter. Tidak semua rekan-rekan guru itu akan sama dengan keputusan yang kita ambil. Jadi tantangan yang pertama yang saya hadapi itu yaitu menyatukan pendapat guru-guru, bagaimana caranya bahwa mereka bisa mengikuti keputusan yang saya ambil. Yang berikut, apabila pada saat rapat itu saya selalu memilih suara yang terbanyak. Apabila keputusan itu, walaupun saya sebagai kepala sekolah sudah memberikan keputusan itu, tetapi menurut mereka tapi lebih suara terbanyak kalau keputusan itu yang diambil, maka itu yang saya ikuti. Karena bagaimanapun sesuai moto sekolah saya adalah kebersamaan itu adalah segala-galanya. Di atas segalanya. Ya, baik Bu. Apakah selama ini ketika Ibu menghadapi suatu permasalahan, baik itu yang menyangkut dilema etika atau bujukan moral, adakah waktu-waktu tertentu atau jadwal-jadwal tertentu yang Ibu tentukan untuk menyelesaikan permasalahan itu, Bu? Ataukah diselesaikan pada saat itu juga? Oh iya, terima kasih. Kembali, untuk mengenai jadwal yang diaturkan itu tidak ada. Ketika kita menghadapi masalah itu, ketika itu juga harus itu juga saya mengambil keputusan. Selalu di sini dalam sekolah saya, ketika kita menghadapi masalah, baik itu bujukan moral atau dilema etika, saya selalu langsung mengadakan rapat dan mengambil keputusan. Karena saya tidak pernah menunda, karena kapan kita menunda akan ada lagi masalah yang timbul di belakang, maka tertumpuk, maka masalah itu tidak akan selesai. Jadi kesimpulannya, sekolah kami tidak pernah menunda atau memberikan jadwal tertentu dalam menyelesaikan itu kasus yang ada di sekolah kami. Jadi begitu
masalah muncul ya langsung langsung dieksekusi di depan guru-guru yang mana akan kita hadapi, supaya karena kita ketahui bersama bahwa dalam suatu lembaga itu setiap saat dan setiap hari itu pasti ada kasus yang kita hadapi. Ya, baik Bu. Berikutnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, adakah orang-orang di sekolah Ibu yang mungkin Ibu percayakan, atau faktor-faktor apa yang selama ini yang Ibu anggap yang bisa mempermudah ya atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Oh iya. Faktor-faktor yang mendukung saya yaitu ada guru-guru senior yang dekat dengan saya, maksudnya bukan dekat istilahnya dia adalah senior, kita bisa sharing. Itulah ada beberapa guru itu yang selalu sebelum saya mengadakan rapat untuk ini pasti saya panggil dulu beberapa guru untuk memberikan tanggapan, saran bagaimana kalau keputusan ini kita ambil, supaya dalam rapat itu kita tidak terlalu lama untuk mengambil keputusan. Jadi selama ini begitu ada kasus yang kita hadapi, selama ini mereka sudah siap. Dia selalu enjoy, mereka itu untuk selalu membantu saya dan selalu solid dalam keputusan yang saya ambil. Selalu mereka mendukung. Jadi para guru itu kalau mereka sudah lihat senior-senior itu sudah memberi keputusan dengan saya, mereka akan ikut karena mereka tahu persis bahwa senior itu itulah kepercayaan kepala sekolah. Mereka orang solid dalam pendapatnya. Ya, baik Bu. Pertanyaan berikutnya, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu utarakan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu keputusan yang menyangkut dilema etika maupun bujukan moral, Ibu? Oh iya. Banyak yang kami petik, Pak. Salah satunya adalah apabila kita menghadapi atau mengalami masalah dalam dua kasus, baik itu dilema etika atau bujukan moral, itu salah satunya jangan menunda. Jangan menunda. Yang kedua, apabila kita menemui kasus tersebut, kita harus lebih banyak berkolaborasi sama guru-guru, sama rekan-rekan guru, agar keputusan yang kita ambil itu tidak ada kata sepihak. Dan apabila ada tanggapan dari pihak luar mengapa kita mengambil keputusan itu, berarti saya mempunyai pegangan bahwa dengan berkolaborasi, dengan menyatukan pendapat di antara guru-guru, berarti saya punya senjata untuk memberikan kepada masyarakat atau kepada orang tua, entah itu guru yang mengalami kasus tersebut. Maka dari itu kuncinya adalah sebaiknya apapun yang terjadi di sekolah masalah jangan ditunda dan selalu dikolaborasikan kepada rekan-rekan guru. Ya, baik Bu. Jadi menarik sekali informasi yang Ibu berikan terkait dengan langkah-langkah atau mekanisme yang Ibu gunakan selama ini dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah ini. Jadi mungkin untuk sementara itu wawancara yang bisa kita lakukan, Bu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas terima kasih banyak, sama-sama. Informasi dan bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak, maksud dan tujuan saya datang kemari di sekolah Bapak ingin melakukan kegiatan wawancara untuk menggali informasi terkait mekanisme atau langkah-langkah yang selama ini Bapak terapkan dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Iya. Ya, baik Pak, kita mulai kegiatan wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya, terima kasih Pak.
Sesuai dengan pola pengalaman yang terjadi selama kami menjadi penanggung jawab di sekolah ini di UPTS SDI Benten nomor 60 Kepulauan Selayar. Bila mana ada kasus-kasus yang demikian, biasanya kami selaku penanggung jawab satuan pendidikan melihat dulu itu kasusnya. Jika kasusnya berhubungan dengan kasus hukum, berarti itu adalah merupakan bujukan moral. Namun jika itu tidak berhubungan dengan kasus hukum, maka itu adalah merupakan dilema etika. Apabila jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya, maka itu jelas adalah merupakan suatu dilema etika. Ya, baik, saya kira itu Pak. Ya, jadi jelas sekali Pak bahwa kalau berkaitan dengan hukum berarti itu bujukan moral. Iya. Ya, kalau di antara pilihannya sama-sama baik berarti itu adalah dilema etika. Iya. Ya. Baik Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya Pak? Iya, terima kasih Pak. Selama ini pengambilan keputusan di sekolah kami ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebajikan, kalau menurut kami yang terutama itu adalah tentunya mengedepankan nilai-nilai kebijakan yang harus yaitu dijunjung tinggi. Apabila itu berhubungan dengan kepentingan dan masa depan peserta didik di sekolah, maka itu akan menjadi pertimbangan bagi kami dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang paling penting adalah bagaimana harus bertanggung jawab atas keputusan yang kami ambil meskipun ada resiko dari keputusan itu. Karena di sekolah ini, di sekolah yang katanya yang notabene sekolah besar, Ya Pak. kasus-kasus demikian itu luar biasa sering terjadi. Iya Pak. Tapi cara kami ya demikian, itulah cara yang kami ambil untuk pengambilan keputusan tersebut. Iya. Baik Pak, selanjutnya adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak jalankan selama ini dalam hal memecahkan suatu permasalahan atau dalam mengambil keputusan Pak? Iya, terima kasih Pak. Dalam pengambilan keputusan tersebut, yang pernah atau yang biasa kami lalui, langkah-langkah yang kami ambil yaitu yang pertama adalah tentu mengkonfirmasi permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada individu atau kelompok yang berkepentingan dalam sebuah permasalahan, kemudian mengumpulkan fakta-fakta untuk kami jadikan bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian setelah fakta-fakta terkumpul, biasanya kami meminta pertimbangan kepada beberapa orang guru di sekolah yang kami anggap berkompeten untuk membantu kami dalam menemukan solusinya. Terkadang juga jika diperlukan, kami melibatkan seluruh warga sekolah melalui forum rapat. Setelah itu kami merefleksikan kembali keputusan yang kami ambil dengan mempertimbangkan segala konsekuensi atas keputusan tersebut. Karena dalam hal ini penyelesaian masalah itu, kalau salah mengambil langkah yang baik, maka kedepannya masalah di sekolah ini tidak akan bisa selesai. Iya Pak. Iya. Betul, Pak. Ya, saya kira itu Pak. Ya, baik Pak.
hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih Pak. Mengenai hal-hal yang selama ini yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu adalah yaitu pada umumnya setiap permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi selama ini di sekolah, yang pertama tentu menyelesaikannya perlu membangun suatu komunikasi atau kolaborasi kepada pihak-pihak yang dianggap berkepentingan. Kemudian jika terjadi sebuah permasalahan, maka harus cepat ditanggapi, tidak boleh dibiarkan berlarut, karena ditakutkan permasalahannya akan menjadi semakin rumit dan besar. Dan biasanya persoalan-persoalan yang kita anggap sepele ini nanti ada semacam berupa laporan misalnya ke pihak kepolisian. Itu kami sebagai penanggung sekolah itu merupakan suatu yang fatal kalau sudah terlalu jauh sampai di kepolisian. Jadi ini masalah hukum. Iya, kalau masalah hukum. Jadi inilah kami biasa minimalisir keadaan-keadaan seperti ini. Seperti apa yang kami sampaikan, itu yang kami lakukan. Betul Pak. Jadi baik sekali. Berikutnya Pak, selama ini pengalaman Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau mengambil sebuah keputusan, adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam menghadapi kasus-kasus yang sifatnya dilema etika Pak? Ya, terima kasih Pak. Selama ini ada hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang pertama adalah jika pihak yang bersangkutan, baik individu maupun kelompok, sulit untuk diajak komunikasi atau dengan kata lain mereka tidak terbuka satu sama lain. Kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan komunikasi dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena biasanya pengalaman selama ini yang biasanya kita anggap sebagai sepele, padahal ini merupakan karena ini merupakan dilema etika. Etika di sini banyak menyangkut hal-hal yang mengarahkan peserta didik ke depan, yang mengarahkan etika itu bagaimana membentuk karakter peserta didik kita supaya baik. Ya, inilah yang kita khawatirkan, jangan sampai yang masalah ini kita sepelekan. Ya, betul. Ya baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak selama ini dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, apakah ada waktu-waktu tertentu atau jadwal-jadwal tertentu yang Bapak tentukan, atau begitu masalah datang Bapak langsung bertindak untuk mengatasinya Pak? Iya, makasih Pak. Untuk mengenai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, kalau pengalaman kami di sekolah, di satuan pendidikan ini, pada umumnya tindakan yang efektif dalam penyelesaian masalah dengan cara langsung menyelesaikannya, tidak bisa ditunda-tunda. Seperti contoh, pernah pengalaman terjadi di sini, kejadian yang terjadi hari ini ditunda sampai besok, akhirnya bisa fatal. Ya, Pak. Jadi langkah yang kami ambil biasanya setelah ada permasalahan, kita langsung menyelesaikan masalah tersebut, karena
kalau dibiarkan berlarut akan lebih fatal jadinya. Jadi kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, tetapi kalau prosedur tentu ada. Sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya, bahwa pentingnya kita membangun komunikasi dari awal untuk memformasi tentang permasalahan yang sebenarnya, yaitu mengumpulkan fakta, melibatkan pihak yang dianggap berkompeten dengan permasalahan atau kasus yang dihadapi. Kemudian merefleksikan kembali sebelum keputusan tersebut diambil, dan tentunya kami selaku pimpinan di sini harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut apapun konsekuensinya. Saya kira itu, Pak. Ya, baik, Pak. Berikutnya, Pak, adakah orang-orang tertentu di sekolah Bapak atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, Pak? Iya, terima kasih. Dalam hal ini, sebagaimana Bapak sampaikan bahwa ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Kami sampaikan bahwa kalau melibatkan seseorang dalam mengambil keputusan itu adalah relatif. Jika kasusnya tidak terlalu berat, maka kami selaku penanggung jawab satuan pendidikan sendiri yang akan menyelesaikan. Tetapi jika menurut kami kasus tersebut adalah kasus yang berat, maka kami tentu melibatkan orang lain. Kalau faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, menurut kami adalah harus ada keterbukaan antara satu dengan yang lain, dan tentunya sikap egois atau mau menang sendiri dalam hal ini kita harus dihilangkan. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi mengenai mekanisme yang selama ini Bapak terapkan dalam hal mengatasi sebuah permasalahan atau mengambil sebuah keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan itu, Pak? Iya, terima kasih, Pak. Selama ini dari semua hal yang kami sampaikan terkait pembelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman selama mengambil keputusan dilema etika, yaitu pembelajaran yang bisa kami ambil dari pengalaman adalah jika menghadapi suatu kasus atau masalah, maka seharusnya cepat ditanggapi. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena biasanya masalah yang akan bertambah besar sehingga penyelesaiannya juga akan semakin rumit, semakin ruwet. Kemudian yang paling utama menurut kami selaku penanggung jawab satuan pendidikan adalah tentunya komunikasi. Ya, komunikasi dan keterbukaan perlu kita bangun, karena setiap permasalahan kami selalu meyakini pasti ada sebuah solusi untuk dilaksanakan. Tinggal bagaimana kemampuan kita mencari solusi tersebut yang terbaik, khususnya dalam menghadapi masalah dilema etika ini. Iya. Ya, saya kira itu, Pak, apa yang dapat kami sampaikan. Iya, Pak. Jadi menarik sekali, Pak. Jadi dari kegiatan wawancara ini ada banyak informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang sangat bermakna bagi saya yang telah saya peroleh dari Bapak dari kegiatan wawancara kita. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatannya.
Iya. kali ini. Iya, Pak. Iya, iya. Terima kasih banyak Pak.